kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa dia diciptakan. Kalau Allah ciptakan dia untuk mendapatkan surga, maka Allah akan permudah langkah kakinya untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Allah permudah wasilah untuk dia supaya bisa bersama orang-orang baik. Kita ini bayangin, lagi musim corona aja bisa begini. Lagi corona aja Allah pengennya kita tetap baik. Artinya apa? Memang kita ini diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Saya cerita karena saya tahu pengajian saya yang ada di luar, ya, mereka cuma bisa online dengan saya, ya, bukan face to face seperti kita sekarang ini bareng langsung. Tapi teman-teman yang ada di Eropa, yang ada di Jerman, yang ada di Turki, pengajian saya yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Thailand, yang ada di luar negeri, mereka hanya bisa melihat kita. Jangankan untuk keluar negara, di daerah mereka saja masih dipersulit untuk bisa ketemu orang lain. Tapi Allah permudah kita. Tapi ingat, tetap kita jaga protokol yang sudah diarahkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya kita senantiasa aman. Poin yang saya ingin sampaikan apa? Allah itu pengen banget kita ini jadi hamba Allah yang masuk surga. Dan itu keinginan Allah, dan itu yang diajarkan Rasulullah, dan itu yang harusnya diamalkan oleh para ulama, para pendakwah, mengajak semua orang untuk masuk surga. Itu kerjanya para pendakwah, para ulama itu begitu. Setiap orang diajak masuk surga. Ini enggak datang baru belajar dari luar, datang ke kampung bilang yang ini kafir, yang ini kafir, yang ini salah, yang ini sesat. Enggak begitu. Ya, kita ini diajarkan untuk menjadi pendakwah yang mengajak semua orang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda organisasi, ya beda organisasi doang. Beda komunitas doang. Ya, beda daerah doang. Kita kira yang masuk surga kita doang sekampung. Ya, kecil sekali berarti surga. Tidak. Surga itu begitu besar. Surga begitu besar. Bisa jadi orang yang kita anggap adalah orang yang jahat, dia dapat surga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya. Makanya Habib pesan malam hari ini, jangan pernah pandang orang lain dengan pandangan buruk. Karena kita nggak pernah tahu, dan kita yakini semua orang masuk surga. Yakini semua orang masuk surga. Oh ini Beb, orangnya malas ibadah Beb, tapi tahu-taunya berilmu. Bisa jadi masuk surganya gara-gara ilmu. Wah ini ilmunya nggak ada Beb, ilmunya nggak ada, siapa tahu dia ibadahnya banyak. Ini ilmunya nggak ada Beb, ibadahnya nggak ada, tapi rajin sedekah. Bisa jadi masuk surganya bukan gara-gara ilmunya, bukan gara-gara ibadahnya, tapi gara-gara sedekah. Tapi ini Beb orangnya jahat Beb, ilmu nggak ada, ibadah nggak ada, sedekah nggak ada, semuanya nggak ada dia. Bisa jadi dia masuk surga gara-gara diomongin orang terus. Betul nggak? Setiap hari dia diribahin orang, diumpat orang, digunjing orang, diomongin dari belakang. Bisa jadi masuk surganya gara-gara pahalanya banyak dari situ. Karena Rasulullah SAW katakan dalam hadis yang derajatnya kuat, kata Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Kalian tahu tidak, kata Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa sih orang yang merugi? Kata sahabat, orang yang merugi kalau orang yang mengeluarkan modalnya nggak balik. Ya, mengeluarkan modal dalam bisnis, kemudian modalnya kurang daripada apa yang dia keluarkan. Ya Rasulullah, kata Rasulullah, bukan. Al-muflis, kata Rasulullah, orang yang celaka, orang yang rugi adalah orang yang datang kepada Allah nanti di hari kiamat dengan pahala yang banyak. Sholatnya banyak, sodakohnya banyak, hajinya sampai setiap bulan dia pergi haji. Orang haji setahun sekali, dia setiap bulan pergi haji, nggak tahu kemana hajinya. Ke galeri Mekah Madinah yang ada di Cipanas kali dia. Ke suci mungkin, bukan ke kota suci tapi ke daerah suci. Ibadahnya banyak, hajinya banyak, umrohnya banyak, sodakohnya banyak, semuanya banyak, kata Rasulullah. Ibadahnya banyak, tapi datang kepada Allah pernah memukul orang lain, pernah mengambil hak orang lain, pernah menzalimi orang lain, pernah ngomongin orang lain, sehingga apa yang terjadi? Pahala yang dia punya diberikan kepada orang lain tersebut, dan dosa orang yang diomongi tersebut, orang yang dizalimi tersebut dipindahkan kepada dia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan pernah pandang orang lain dengan pandangan remeh. Wah dia mah malas Bib, ibadahnya nggak serajin kita,
Siapa tahu nanti di akhir umurnya dia jauh lebih hebat. Ini bukan berbicara untuk diri sendiri. Wah, berarti kita nggak boleh diajak orang lain. Nggak boleh begitu. Kalau dengerin ceramah itu, ya ingat bahwa sesungguhnya kita ini sedang diceramahi, bukan menceramahi orang lain. Ingat bahwa sesungguhnya di antara penyakit hadir majelis ta'lim itu. Kalau guru ngomong jangan sombong, oh iya tuh tetangga saya ada yang sombong. Bukan tetangga kamu. Wah, ini nih orang yang suka ghibah, orang yang muflis, orang yang berarti dia orang yang jahat, orang yang tidak dapat pahala. Oh iya, teman saya ada bib yang begitu. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi untuk memandang orang lain dengan pandangan yang jelek tidak, tapi bukan dijadikan dalil untuk kamu supaya tidak diomongin orang lain, enggak. Ini adalah ya supaya kita jadi pegangan kita, karena saya sayang sama antum semua dan berharap antum semua